berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen netek kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul, benar. Betul. Ayo, ayo, pasang itu urat malumu, pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Bibelmu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia, hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran, 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia, dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblos, Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian Filipi 1:18 tentang Yesus. Kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita. Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih memartabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau Bible. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia, izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih. Bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi 2 orang, Bang Suma dengan Edis. Tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran.
Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepongahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya, kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya. Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bibel. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina. Itu tidak akan pernah kumaafkan. Sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke. Sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya. Belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami. Boleh kau bertanya tentang Bible kepada kami. Tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami. Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian, Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian, Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida. Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bible. Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oke, sudah, tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makanin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok, kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu.
Lo harus tahu, bagi kami umat muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi rematch? Lo udah keluar di Indonesia, gitu kan? Hidup ngontrak di sana, Amerika. Dan tidak dianggap oleh Kristen yang di Amerika. Ngapain lo masih ngais-ngais perhatian kepada muslim yang di Indonesia? Kami udah menang karena kalian sudah cabut dari Indonesia, udah hengkang. Tapi karena Gurunda ini kami adalah yang paling kasih, sangat menyayangi dan juga mengayomi, dikasih kesempatan rematch. Oke, lu kalah di luar negeri, udah ditendang dari Indonesia, nggak apa-apa, kita rematch. Lu ke Indonesia lagi, kita adu nih, apakah akan 1-1 atau 1-0 atau jadi 2-0 nantinya, kan gitu. Tapi buat gue percuma Gurunda, ini orang-orang udah kalah. Di sini adalah orang yang kesekian kalinya kalah setelah Sofiatul cabut dari Indonesia, Zhang cabut dari Indonesia, Tepudin cabut dari Indonesia. Lalu yang kemarin berhasil kita tumbangkan sehingga ditendang dari Indonesia siapa? Edwin Huta Barat juga ditendang dari Indonesia. Orang-orang ini sudah kalah gitu, sudah kalah. Dulu kan sebelum Edis ada juga siapa? Alda Victory Setiawan. Mana sekarang dia? Christian Princess. Mana sekarang dia? Sisanya keluar dari Indonesia, sisanya yang lain diasingkan oleh kalian. Karena sudah kalah. Jadi satu-satunya harapan kalian cuma Edis. Dan lucunya Edis juga sudah kalah karena dia di luar Indonesia. Makanya gua Kores itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menganggap Edis ini sebuah hal yang baru, hal yang enak untuk diajak dialog dan membawakan viewer. Karena sudah kalah. Sudah kalah. Bang Kores. Gitu loh. Yes. Lebih ke pelawak sih. Kalau iya, lebih ke pelawak gitu. Ini orang kalah, pas ngelawak dia sukses. Ngapain kita kasih lagi panggung ini badut yang sudah tidak laku lagi? Gitu loh kawan-kawan. Dan untuk Kristen-Kristen yang di TikTok yang support sama Edis, ini kenyataannya dan ini sejarah aslinya. Kalau kalian mau lihat Gurunda dialog sama Edis, lihat ke YouTube. Di sana udah banyak banget lah. Dan itu viewernya tinggi-tinggi juga. 25k, 20k, 48k gitu kan, banyak banget. Sampai akhirnya nanti ketika kita ngelawan Edis, makin sepi viewernya gitu. Karena udah habis kita sedot, kita permalukan, kita jadikan objek lucu-lucuan Edis ini, sampai viewer pun bosen. Sekarang baru dia mekar kembali. Kenapa bisa mekar? Karena Kristen-Kristen yang support Edis di TikTok nggak tahu sejarah Edis di zaman YouTube, zaman Zoom, zaman WhatsApp. Gitu kawan-kawan. Dan yang lucu ini kalau perlu kalian ketahui ya, hebatnya Gurunda kami. Kalah sama RK. Viewernya 6.000 tetap. Tapi perhatikan kalau Kristen yang dialog, dia kalah sama Gurunda. Contoh-contoh, bom-bom. Mana live dia sekarang? Berapa viewernya? Siapa orang-orang penghujat Islam yang mau naik ke room bom-bom? Siapa? Gak ada. Itu yang terjadi kalau sampai orang yang Kristen dialog sama Gurunda. Hancur viewernya. Sedangkan Gurunda kalah sama RK, nggak ngefek sama-sama sekali. Itu kenyataannya, bre, pahit memang. Jadi selamat datang di kebenaran. Mari kita lanjut dialog kawan-kawan. Di sini udah ada 3 teman kita, ada Anastasia, ada Jaki JR dan juga Morgan. Siapa tadi yang naik duluan ya? Anastasia. Langsung dibuka mute-nya yang ketiga yang naik ini, yang naik ini. Iya. Morgan, Jeki sama Anastasia. Kristen atau Muslim ini? Buka langsung mute-nya, teman-teman bertiga. Silakan teman-teman bertiga, Jeki, Morgan sama Anastasia, buka mute-nya. Kalau Kristen langsung ngomong. Oke, nggak ada, turun. Turun. Kasih ruang untuk yang lain naik. Baik. Nah, sambil nunggu yang lain naik, kita komentari dulu Sembilah, karena Sembilah bilang begini, apa dia bilangnya? Mana dia? Muslim-muslim yang pintar belajar dari Edis yang membongkar Islam. Oh, kalau gitu juga kita fair. Kristen-Kristen yang pintar belajar Kristen yang dibongkar oleh Gurunda. Sekarang kita lihat hasilnya. Berapa yang mu'alaf oleh Gurunda atas izin Allah, berapa yang murtad oleh Edis, kita hitung. Per 2025 ini,
kita sudah mendapatkan alhamdulillah atas izin Allah 25 lebih orang Kristen bersyahadat. Gitu. Ya. Kebongkar nggak tuh Kristen? Kebongkar dong. Coba sekarang gua lihat di Yedis ada berapa muslim yang sudah murtad mengikuti utuhannya Edis gitu. Ada berapa? Kosong. Kosong. Wah, 25 kosong dong. Hahaha, sakit ya? Itulah kenyataan, Bre. Oke, ada Rostrum, Macujon, dan Krishna. Rostrum, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Abang-abang Oke. semuanya. Saudara Iya, Muslim. Macujon juga malam juga. Ya, kita Rostrum dulu ya. Rostrum dari agama apa? Katolik, Bang. Oke, Katolik. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Ya, kasih kesempatan dulu Pak Pastor Rostrum, silakan Pak Pastor. Kawan kita ini Bang Kores. Oh, gitu. Oke. Silakan Pak Pastor Rostrum. Mungkin teman saya yang satunya dulu deh. Oke, kalau gitu. Silakan Macon Jawa. Ya, selamat malam. Malam juga. Toleransi buat kita semuanya. Sama-sama, Mabre. Iya. Ya, saya agak sedikit lihat tentang Kristen diusir. Apa tadi teh? Tentang Kristen itu salib itu apa namanya ya? Kutuk apa ya? Oh, yang tadi. Oke. Kutuk atau berkat. Iya. Saya lihat itu kayak gitu sih. Oke, mau ditanggapi salib itu jatuhnya ke kutukan atau ke berkat, atau mau dengerin dulu Gurunda mengenai topiknya? Boleh nanti baru saya tanggapin. Oke, Gurunda standby? Diskusi ya, kita diskusi ya. Diskusi dong. Oke. Iya, baik. Mantap, selanjut Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, Inna wa jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfau minal ardi. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi utusan-utusannya dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi ini hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi berdasarkan Al-Quran, salib itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Salib. Lalu kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohim kepadamu menjadi milik pusakamu. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama memberikan kemudian definisi berdasarkan data. Salib adalah hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di Kristen, apakah ikut dengan pola ini? Salib adalah hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan, atau punya arti lain tentang salib? Silakan. Baik. Terima kasih, saudara semuanya. Salam toleransi ya, kita diskusi. Kalau di Kristen, salib itu bukan kutuk ya, karena kematian Yesus itu, salib itu bukan lagi menjadi kutuk, tapi menjadi kekuatan Allah. Itu ada di firman itu. Terus, ya berbahagialah orang yang tidak menolak Yesus, makanya kita menjadikan salib itu sebagai berkat. Ya. Jadi salib itu lambang keselamatan bagi seluruh dunia. Jadi bukan cuman bangsa Israel ya. Jadi yang dijanjikan keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja ketika bangsa Israel itu telah menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Karena sampai detik ini pun juga masih banyak bangsa Israel, tidak semua ya, ada juga yang sudah percaya, tapi hampir semua tidak percaya Yesus itu sebagai Tuhan sampai detik ini pun sama.
Jadi disitulah kita yang sebenarnya yang bukan Yahudi, yang bukan warga Israel, yang baik yang dulunya adalah kita orang-orang yang bersunat, semuanya yang mengabaikan semua perintah Yesus, kita semua sudah dipersatukan dengan Allah dalam tubuh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu sendiri adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah sendiri mempersatukan dia di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika Yesus terangkat ke surga, di situ dia titipkan pesan terakhir kepada semua bangsa. Makanya Paulus itu dia mengikuti itu ya. Mentipkan kepada semua bangsa, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan itulah yang dipakai oleh bapak-bapak rohani sebagai konsep Tritunggal. Memang tidak ditulis tentang Tritunggal, tapi yang menyampaikan, menyatakan langsung tentang ada 3 pribadi itu adalah Yesus Kristus. Makanya di dalam firman dia bilang begini, berbagai orang yang tidak menolak anak, menolak Bapa itu bisa diampuni, tetapi kalau yang menolak Roh Kudus itu dosanya tidak bisa diampuni, baik di sorga, di bumi maupun di sorga. Karena seorang penolong yang datang itu adalah seorang yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kalau di Kristen itu yang kita kenal, yang kita tahu, nabi terakhir itu adalah Yohanes, ya, Yohanes itu ada di Alkitab. Jadi sampai detik ini memang kita percaya bahwa ketika Yesus Kristus terangkat ke surga itu pesannya hanya 3. Menjadikan seluruh bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Kenapa saya bilang datanya mana, itu? Bang? Bagaimana, Pak? Datanya mana itu? Matius 28. Iya, betul sekali, benar sekali ya. Itu sudah dijawab. Jadi bisa dibaca tentang baptisan ya, tentang pergi, itu perintah Yesus sebelum terangkat ke surga. Dia pergilah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, Yesus juga menyatakan dirinya Tuhan. Maka kenapa sampai kita menganggap bahwa salib itu adalah kekuatan Allah, karena Allah telah mempersatukan dirinya dengan Kristus dan itu tertulis dalam Alkitab. Nah, mungkin banyak orang yang tidak mengetahui itu sehingga mereka menganggap bahwa salib itu adalah kutuk. Salib itu kutuk bagi semua manusia karena manusia telah membangun perseteruan dengan Allah. Ya, dengan kedatangan Yesus mati di kayu salib mempersatukan perseteruan dengan Allah itu menjadi satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Makanya siapa yang percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Ya, itu itu ada juga di Alkitab ya. Jadi disampaikan bahwa hiduplah menurut roh ya. Jadi kalau orang mau mengenal Alkitab, mau tahu bahwa apakah Alkitab ini firman Allah atau tidak, kalau dia mendengar apa kata pendeta, mendengar apa kata nabi atau itu pasti dia tidak akan bisa mengerti dan memahami Alkitab. Tapi kalau ada Roh Kudus yang hidup di dalam dia mau mengundang Roh Kudus ada di dalam hidup dia, mau masuk dalam rohat batin dia yang terus menolak Yesus, maka roh itulah yang akan menuntun orang itu kepada kebenaran firman Tuhan untuk memahami benar tentang apa yang telah difirmankan di dalam firman. Sekarang ada. Halo? Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi itu ada di Galatia ya, ada juga tentang hiduplah oleh roh itulah. Jadi berbicara tentang Roh Kudus inilah yang akan menuntun semua orang percaya untuk memahami benar tentang apa yang sebenarnya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu tidak semua hamba Tuhan, pendeta maupun kita semua ini tidak bisa memahami konteksnya kalau kita tidak mengundang Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Ketika kita mau menerima itu dulu, baru kita bisa memahami tentang maksudnya Tuhan ini apa maksudnya. Dari setiap ayat ini akan menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau kita mau ya merendahkan hati kita untuk menaruh roh kudus Allah itu dalam kehidupan kita. Karena sekarang di dunia ini dan dunia yang akan datang itu, yang akan mempersatukan kita
dengan Allah yang tidak kelihatan itu, dan Yesus Kristus itu siapa? Hanya Roh Kudus. Jadi kalau kita berbicara konteksnya Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menyala, kita tidak akan bisa mengenal Yesus Kristus, tidak akan bisa mengenal Allah tanpa ada satu pribadi yang Tuhan sudah titipkan itu yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itu adalah hanya Roh Kudus. Jadi saya harapkan dalam diskusi yang sangat mulia ini, saudara semua kita adalah saudara, harusnya untuk konsep keselamatan dalam Kristen itu hanya satu ya. Kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan mengakui yang namanya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu konsepnya Pak. Kalau mau tanya soal dasar Alkitab, mungkin nanti kita bisa diskusi kembali Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, saya mendengarkan panjang lebar. Saya hanya ingin bertanya satu hal untuk mengerucutkan materi tentang salib. Siap. Apakah di dalam Taurat itu tidak ada kebenaran? Atau ada kebenaran? Ada kebenaran Pak ya? Ya, ada kebenaran. Oke, baik. Kalau di dalam Taurat itu ada kebenaran, Ya. Anda harus kemudian menerima konsekuensi bahwa ternyata penyaliban itu sia-sia kalau ada kebenaran di salib, di Taurat. Ya. Ya, Bapak harus telan pil pahit ini. Ketika Bapak mengatakan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Paulus sendiri mengatakan sia-sia kematian Yesus. Galatia 2:21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ada kebenaran oleh hukum Taurat atau tidak ada? Ada kebenaran itu. Berarti sia-sia kematian Kristus, gitu. Oh, jadi begini. Itu yang Bang Suma ya. Ini Bang Suma ya. Iya, saya sendiri, Bang. Bang Suma ya. Kita sudah pernah ketemu juga ya. Jadi mungkin pada diskusi. Jadi saya tahu Bang Suma sangat memahami benar tentang Alkitab. Kita bersyukur ya bisa bertemu sama orang-orang yang hebat seperti ini. Dan saya mau sampaikan begini, itu Bang Suma bisa baca di berapa ya? 4 Korintus tunggu ya. 2 Korintus 15 kalau tidak salah itu ayat 11 ya. Itu sia-sialah dalam hidup ini bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus ya. Itu konsepnya begini Bang Suma. Jadi dia bicaranya begini Bang Suma ya, sia-sialah bila kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus, tapi yang benar adalah Yesus telah mati di kayu salib. Jadi kematiannya itu tidak boleh sia-sia. Jadi setiap orang yang percaya kepada Dia harus sungguh-sungguh mengikuti apa yang telah Dia lakukan, apa yang telah diajarkan dalam firman itu. Jadi tidak bisa kita hanya melakukan itu semaunya kita, tapi kematian Dia itu tidak menjadi sia-sia bagi kita. Itu maksudnya. Nah, itu bisa juga kita baca, kalau bisa kita lihat itu ada di 1 Korintus, itu yang berbicara tentang salib itu kekuatan Allah, itu bisa dibaca juga di 1 Korintus, kalau tidak salah ayat 1, 1 Korintus 1 ayat 18 ya. Saya coba lihat ya. Supaya kita baca konsepnya dulu, biar tentang kenapa salib itu menjadi kekuatan Allah, biar kita memahaminya dengan benar. 1 Korintus. Saya buka Alkitab ya Bang Suma ya. Iya, silakan Bang. Iya. Jadi, biar, iya. Sambil Anda buka, ya. Di sini kalau kita melihat salib itu kutuk. Tadi saya menjelaskan salib itu adalah kutuk. Ya. Baik menurut Al-Quran maupun menurut kitabnya orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan kitabnya orang Kristen? Kalau dengan kitabnya Kristen, salib itu adalah satu kebodohan. 1 Korintus 1:18. Kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 1:23. Jadi salib itu adalah satu kebodohan. Nah, sekarang ketika saya bertanya, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sialah kematian Yesus. Oke. Yang kalau Bang Suma bicara itu, kita baca ya Bang Suma ya.
Coba Silakan. kita baca di Efesus 2 ayat 15 ya, ayat 15 biar kita jangan terpaku pada hukum Taurat ya dan kitab para nabi ya. Jadi coba kita baca di Efesus 2 ayat 15 biar kita paham benar tentang kenapa sampai perkataan Yesus itu yang saat ini yang kita harus ikuti, karena Paulus sudah jelas mengajarkannya sangat sempurna tentang siapa anak Allah itu dan siapa Yesus itu. Oke. Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Coba kita lihat dulu. Saya buka Alkitab jadi lama. Iya. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Itu Pak? Iya, benar sekali Bang Sumar. Nah, pertanyaannya, itu ucapan Bapa Elohim, ucapan Yesus atau ucapan Paulus? Iya, jadi dengan perkataan Paulus ini. Nah, ucapan Paulus. Iya. Jadi iya mungkin yang saya lihat ini bahwa Bang Suma sering menyalahkan Paulus ya, tapi Paulus Ya, itu ini kan mengajarkan. ucapan Paulus kan Pak barusan? Iya benar. Ya. Ya, jadi Paulus itu yang dia ajarkan 1000%, bukan 100% lagi Bang Suma. 1000% adalah sebuah kebenaran. Dari Kristus. Dari Kristus. Iya benar dari Kristus. Kristus yang mana Pak? Ya, Kristus yang telah menunjukkan dirinya, yang Bang Suma sering sampaikan itu, bahwa Iya. Yesus telah Kan menampakkan. Kristus ini kan banyak. Iya. Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Kristus lain, ada Yesus lain. Iya, benar. Jadi Nah. yang disampaikan oleh Kristus lain itu Bang Suma, itu tentang adanya nabi-nabi palsu, adanya. Oke. Baik Pak, baik. Iya, Baik, iya. kita deteksi aja. Ketika Paulus menuliskan surat di Efesus 2:15 bahwa Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum yang ada di dalam Torah, tolong tunjukkan anak Maria mengucapkan itu di mana dan kapan dan apa isi ucapannya. Silakan. Bagaimana Bang Suma? Kalau yang menyampaikan kepada Paulus ini adalah anak Maria, bahwa kematiannya adalah untuk menghapus hukum Tuhan dan segala perintah yang ada di dalamnya, tolong tunjukkan di mana Yesus anak Maria katakan itu dan ucapkan itu. Maksudnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia menghapus seluruh hukum Tuhan. Itu Kan kan Paulus, ya itu Paulus menerima dari Kristus. Kristus yang mana? Kalau itu adalah Kristus anak Maria, berarti Kristus anak Maria yang harus mengucapkan itu. Di mana Kristus anak Maria pernah mengucapkan itu, Pak? Iya. Jadi Bang Suma, jadi apa yang disampaikan oleh Paulus itu, apa juga yang telah difirmankan oleh Roh, karena Roh Kuduslah yang berbicara menggunakan Paulus ya, karena Paulus itu telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran firman. Nah, Iya, itu dari Yesus, Pak. Maaf. Itu dari Yesus anak Maria atau dari Yesus yang lain? ya dari Yesus lah, karena Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret itu yang telah mati. Yesus anak Maria. Iya, anak Maria yang telah mati. Di mana anak Maria pernah mengatakan ucapan bahwa dia datang untuk menghapuskan, untuk membatalkan hukum Taurat? Bukankah dia mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan Tuhan. Dan bukankah juga Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Itu ucapan Yesus anak Maria. Kok tiba-tiba ada Kristus datang kepada Paulus mengajarkan ucapan yang berbeda, sedangkan Yesus itu ada dua. Iya. Itu benar, 1000% benar lah Bang Suma, benar. Jadi kalau kita mau mengenal apakah Paulus ini nabi benar ataukah dia palsu, bisa kita lihat dari ajarannya. Nah, ajaran Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan Lah tadi barusan Yesus, ya. Jadi Yesus Iya. mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat.
hilang. Nah, kenapa Paulus mengatakan bahwa seluruh isi Taurat dan seluruh perintah yang ada di dalamnya batal? Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Iya, iya. Jadi makanya saya sampaikan biar dipahami ya. Jadi Paulus itu menyampaikan tentang kabar-kabar baik tentang keselamatan itu. Jadi dengan kematian Kristus itulah yang telah membawa damai antara manusia dengan Allah itu. Ya, jadi apa yang disampaikan Paulus itu jelas bahwa benar-benar itu dari Roh Kudus. Dan kok bertentangan? Roh Kudusnya kok bertentangan dengan Yesus, Bang? Tidak Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu di mana, Matius 19. Matius 5 nomor 19. Oke, kita baca saja ya Bang Suma ya. Iya, silakan. Tadi saya sudah baca itu, silakan. Biar di Matius 5 nomor 19. Oke. 19. Ya, ini perikopnya tentang garam dunia dan terang dunia. Bukan ya, Yesus dan hukum Taurat ya. Oke. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan ya, yang gini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ya. Jadi itu berbicara tentang hukum dan segala perintah-perintahnya yang Tuhan perintahkan kepada manusia. Jadi yang kalau dihilangkan tidak. Kalau dihilangkan Pak, dia menempati tempat apa? Masuk surga. Paulus tidak pernah menghilangkan setitik pun. Yang tadi Efesus 5 tadi, Efesus 2 nomor 15 itu apa Pak? Iya, makanya itu yang kita sampaikan bahwa Paulus sampaikan bahwa dengan matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan segala. Nah, itu ilmu dari mana Paulus dapatkan? Ya, Roh Kudus lah, karena berarti roh apa? Kan ada dalil 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Sekarang Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19 yang dipelintir oleh Lembaga Bible Indonesia. Di situ dalilnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah dari hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang hina, elakistos dalam bahasa Yunani. Tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, bukan kerajaan surga. Dalam kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan langit. Bukan surga Pak. Kerajaan langit. Kerajaan langit itu ada dua. Ada surga, ada neraka. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terendah, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Artinya, Paulus dengan mendoktrin Kristen, mengajak orang Kristen meninggalkan hukum Taurat dengan mengatakan Yesus menjadi tumbal untuk menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, maka orang-orang Kristen akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit menurut pengakuan Yesus dalam Matius 5 nomor 19. Itu data. Jangan Anda mengatakan tidak bertentangan. Yang satu mengatakan meskipun yang paling terkecil, yang satu mengatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Yang kecil aja Pak menempati tempat terhina, apalagi segala ketetapan. Jadi jangan Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Tidak. Yesus anak Maria tidak mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yang mengajarkan menghilangkan hukum Taurat adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Gitu Pak. Kita bisa lihat di Matius 23 itu tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bang Suma ya. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena
pengajaran-pengajaran mereka itu kelihatannya seperti kebenaran, tetapi sebenarnya telah membelokkan kebenaran itu. Ya, jadi di situ dibilang gini, ya kalau saya ambil garis besar poin besarnya saja lah ya. Kalau di pasal berapa ya? 23 ayat 13 ya. Dia bilang gini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Itu ajaran Yesus tentang ahli-ahli Taurat ya. Jadi mereka selalu membawa seperti kayak itu adalah sebuah perintah Tuhan, itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi sebenarnya ajaran mereka itu hanya untuk memuaskan keinginan mereka. Itu Jadi, siapa itu, Pak? Yang dimaksud mereka di situ orang Farisi ahli Taurat itu siapa? Ya untuk bangsa Yahudi sendiri kan. Jadi orang-orang Paulus, yang termasuk Paulus kan? Jadi begini semuanya Enggak, bukan harus termasuk kita. Harus jujur. Coba Anda bukan Anda, emang Anda ahli Taurat, emang Anda itu orang Farisi, ada-ada aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kau menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang Roma? Itu siapa, Pak? Paulus. Nah itu. Kalau bukan Paulus lalu siapa? Iya, jadi itulah yang Yesus sampaikan supaya benar-benar apa yang disampaikan Paulus itu benar-benar datangnya dari Tuhan. Jadi bagaimana ceritanya datang dari Tuhan, Pak? Paulus itu Tuhan yang mana yang datang kepada Paulus membatalkan hukum Taurat? Tuhan, Pak, sabar. Tuhan, Pak, ketika dia datang kepada Nabi Musa, apa yang diterangkan kepada Nabi Musa? Di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang membatalkan sunat kulub, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Yang datang kepada Paulus, Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu siapa yang perintahkan seperti itu, Pak? Oh, itu tentang bersunat ya. Ya kan Anda tadi mengatakan bahwa yang berfirman kepada Paulus itu adalah Tuhan. Padahal, Pak, kalau Anda menyanjung Paulus dan menyanjung kemudian ajaran Paulus, lalu kenapa Paulus bertaubat kemudian mengajarkan agama Kristen ketika dia kembali ke Yerusalem? Kenapa dia bertaubat? Di dalam Kisah Para Rasul 21, Pak, nomor 15 sampai nomor 26, Paulus nyata bertaubat dari mengajarkan tidak bersunat. Baca Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat. Malah Paulus ketika bertobat mempersembahkan persembahan yang diajarkan oleh Nabi Musa. Setelah dia keluar meninggalkan Yerusalem, membuat orang-orang Roma, orang-orang Yahudi, non-Yahudi yang ada di luar sana, termasuk orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing, setelah dia pulang dari sana mengajarkan untuk meninggalkan Taurat, kembali dia ke Yerusalem, disuruh sama rabi-rabi untuk bertaubat karena telah melakukan kesalahan fatal, yaitu melarang orang lain bersunat. Baca kitab Anda, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Jadi Paulus ini bertaubat, Pak, dari mengajarkan agama Anda. Berarti agama Anda itu tidak benar, karena Paulus sebagai rasul Anda pun bertobat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan Anda bertobat?
Paulus saja bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Masa Anda tidak? Jadi Bang Soma, kalau bicara tentang bersunat, memang versi kita berbeda ya. Kalau dulu kita itu diajarkan oleh Nabi kita Abraham tentang bersunat. Ya, tentang bersunat. Bersunat itu secara lahiriah ya. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus Kristus itu adalah bersunat hati, bukan secara. Di mana Yesus mengajarkan sunat hati, Pak? Oke. Saya Silakan dulu. Iya, silakan. Biar Bang sunat lah. Oke. Saudara, Cuma sabar, saya jelaskan dulu sedikit. Karena Anda sudah lari kemana. Sunat hati itu diperintahkan kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 30 nomor 6. Kenapa mereka disuruh sunat hati? Karena mereka sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada perintah Tuhan. Ketika Ulangan mereka Ulangan 30 Anda baca. Ulangan 30 atau ulangan 10 Bang Suma? Ulangan 10, ulangan 30 banyak Pak. Membahas tentang sunat hati. Sunat hati itu banyak. Ya. Yang pada intinya sunat hati itu adalah memotong kesombongan dalam diri hati kita, dalam diri manusia, agar hatinya itu tunduk kepada perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhannya sunatkan kulupmu. Bagaimana mungkin Kristen disebut sunat hati ketika ada perintah untuk menyunatkan kulub, dia nggak mau terima, berarti hatinya sombong, berarti tidak sunat hati. Anda mendengarkan Paulus, Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu memotong kulupmu. Pertanyaan saya, apa urusannya Yesus dengan kulub Anda? Oke, jadi kalau bicara tentang Paulus, sebelum ulangan itu kan Paulus mengikuti ajaran sebelumnya. Jadi itu ajaran para nabi tentang ulangan 10 itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 juga itu mensyaratkan tentang bersunat hati dan telinga. Ya, coba kita baca saja lah biar ya bisa kita lebih diedukasi dari firman-firman yang ada lah Bang Suma. Ya, Ulangan 10 ayat, saya buka dulu ulangan 16. Iya 16 tentang sunat ya, 10 ayat 16. 10 ayat 16 biar kita paham benar tentang kenapa Paulus menyampaikan itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Jadi ini berbicara tentang sunat hati. Nah, itu diperkuat lagi di dalam Kisah Para Rasul kalau tidak salah, Kisah Para Rasul 7 ayat 51 ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Kisah Para Rasul 7. Coba kita baca ya. Para Rasul 7. Mudah-mudahan tidak salah ya. Saya coba ingat-ingat dulu. Kisah Rasul 7 ayat 51 ya. Ayat 51. Ini ya mungkin ya. Iya. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus ya, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari itu. Jadi ini dia memperkuat tentang yang perlu itu adalah sunat hati ya. Jadi kita Kristen ini itu juga kalau tidak salah ada di coba ya diperkuat lagi di Kisah Para Rasul 15 ya kalau tidak salah ya. Coba kita baca lagi Bung Suma. Maju. Ya, siap. Ya, Pemaju mau tanya, itu untuk teologis ya, maaf ya Bang Zuma ya. Ya, silakan Bang. Ya, yang dibaca tadi itu kan tentang keras kepala, keras hati dan telinga. Itu kan penafsirannya bagaimana ya secara teologis dengan sunat kulub itu ya? Oh ya, kita baca saja di Kisah Para Rasul ayat 15 lah, sahabat Bang Suma ya, biar kita bisa paham benar ya. Korintus 15 ayat yang pertama ya, kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah ya. Jikalau kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan.
Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu, ya. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penata-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi itu sudah ditantang oleh Paulus dan Barnabas, ya, sudah sebelumnya tentang hal bersunat itu. Jadi tentang keras kepala itu, itulah yang tadi yang Pak sahabat semua sampaikan itu, bahwa kenapa sampai mereka menentang itu, karena yang disampaikan Tuhan itu adalah untuk bersunat hati dan bukan secara lahiriah lagi. Makanya Enggak, Bang, kayaknya akan salah ini. Kalau nggak ada hubungannya, Bang, secara teologis maupun historis itu nggak ada hubungannya sih. Menurut saya ya. Kita sesama, saya temannya Abang mestinya. ya, Coba dicek dulu deh secara teologisnya. ya, ya. Jadi kalau kita ini konsep selamat dan tidaknya itu kita hanya cukup percaya. Jadi konsepnya itu setiap kamu jadi sudah diganti seremonialnya itu dengan minum makan roti dan minum cawan, ya. Itu berbicara tentang tubuh dan darah Kristus. Jadi ketika kita bersama-sama memakan roti dan meminum cawan atau minum darah dan makan tubuh Kristus, maka kita sudah bersama-sama dengan Kristus akan diselamatkan. Jadi hal-hal seremonial itu telah diganti dengan kematian Kristus. Makanya perintah Yesus terakhir itu adalah pergi ajarkan seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Karena kematian Kristus itu tidak boleh sia-sia bagi orang-orang yang tidak menerima Dia. Jadi semuanya harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar semuanya seremonial itu dipatahkan sesuai dengan yang disampaikan tadi di Efesus itu, ya, tentang matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Nah, hukum yang baru itu tentang kamu harus makan roti dan minum cawan, ya. Jadi cawan yang itu adalah Tuhan Yesus telah menerima semua konsekuensinya di kayu salib, dan meminum cawan itu tentang meminum semua yang tidak benar di dunia ini menjadi tanggungan Dia. Jadi kita harus benar mati di dalam Kristus bersama-sama dengan Dia, yang disebut dengan perjamuan kudus, ya. Jadi kenapa orang Kristen itu harus Kayaknya nggak nyambung deh. nggak nyambungnya bagaimana, Bang? Kan kita bicara tentang bersunat. Kalau bersunat Sunat hati itu, saudara Maco, sunat Ya. hati itu kan tradisi Yahudi, Bang. betul. Tradisi Yahudi di mana yang disebut sunat hati itu adalah tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan, bukan melawan. Ya, confirm Itu. kalau itu Bang Zuma. Ya. Itu sunat Teologisnya hati. begitu. Ya. Iya. Itu yang betul. Nah, sedangkan Kristen malah diajarkan untuk meninggalkan hukum Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Galatia 4 nomor 7. Kristen ini tidak lagi hamba Tuhan. Kalau Kristen bukan lagi hamba Tuhan, lalu hamba siapa Kristen ini? Sedangkan Tuhan itu memerintahkan kepada umatnya untuk bertekun dengan setia menjalankan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum yang datang kepada para utusannya. Itu makanya tadi Bang, kalau berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, sunat hati itu mustahil jadi Kristen. Karena sunat hati artinya menjadi orang Yahudi yang taat. Makanya Yesus dalam Matius 23 mengatakan apa? Jangan kau mengikuti orang Yahudi. Kenapa? Kamu tidak boleh mengikuti ahli Taurat, orang Farisi, sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengatakan tentang Taurat, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Makanya dalam hukum Taurat itu Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya sunat kulubmu. Kalau ada orang tidak menjalankan hukum itu dengan perbuatan, terkutuk. Itu dalil, Bang. Makanya orang Yahudi disuruh tunduk kepada hukum Tuhan. Jadi kalau Anda tidak bersunat, perintah Tuhannya apa? Terkutuk
Anda terkutuk karena Anda tidak menyunatkan nonot Anda. Itu dalil. Tapi Paulus kemudian menerima pengajaran dari Kristus yang ada di padang gurun, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Kristus dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya tadi polanya awal, Bang, salib itu kutuk atau berkat. Al-Quran mengatakan kutuk, kitabnya orang Yahudi mengatakan kutuk, Kristen mengatakan di kitabnya kebodohan. Salib adalah kebodohan. Bukan kebodohan, Bang. Kebodohan Salib adalah tidak. Salib adalah kebodohan. Bukan, Bang. Ya, coba kita baca ya. Itu kalau Bang omong itu di 1 Korintus 1:18. Iya. Kita baca Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Iya, betul. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Benar. Bagaimana mungkin? Di mana dasar pijakannya salib itu kekuatan, Bang? Iya, jadi Maksudnya gimana? Iya, biar saya jelaskan ya. Oke, ingat Bang ya, jangan lari dari konteks ya. Iya, Salib adalah kutuk bagi Elohim. Iya. Jadi Silakan. Jadi begini, dengan kematian Kristus itu, maka salib itu menjadi kekuatan kita. Jadi disitulah dikatakan Yesus Kristus itu, dia pesannya begini ya. Ya, kenapa sampai kita menganggap salib itu kemenangan bagi kita, kemerdekaan bagi setiap orang percaya, yang harusnya semua bangsa-bangsa itu berbahagia. Karena dengan kematian Kristus, kita semua ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kita semua telah diselamatkan Allah. Oke, Bang. Ya. Itu ilmu yang muncul belakangan kan? Bagaimana, Bang? Itu konsep yang muncul belakangan dari mimbar gereja kan? Sedangkan yang pertama melakukan penyaliban itu kan orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Dan murni penyaliban itu atas dasar kebencian. Betul. Nah, tolong Anda sebutkan di mana tertulis kalau salib itu adalah berkat. Tadi kan sudah disebutkan kan, Bang? Iya, maksudnya Tuhan yang berfirman salib itu berkat. Saya kan sudah menguraikan kepada saudara bahwa salib itu adalah kutuk. Di mana tertulis? Ulangan 21 nomor 22 23. Salib bagi Yahudi, Bang, salib bagi Yahudi adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Kedua, salib bagi Elohim adalah terjadi terhadap orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu dikutuk oleh Elohim. Itu syaratnya untuk disalib. Itu syarat untuk disalib. Pertanyaannya yang sederhana, apa dosa yang dilakukan oleh Yesus anak Maria yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia layak untuk dikutuk oleh Elohim? Ada nggak dosa Yesus? Silakan. Oke, saya jawab ya, Bang Suma, yang baik hati dan semua pendengar yang baik ya. Kenapa kita begitu bangga sekali Yesus Kristus itu harus mati di kayu salib dan akhirnya kita menjadi diselamatkan. Bukan bangsa Israel saja ya, tapi kita diselamatkan. Coba kita baca di kalau tidak salah Yohanes ya. Coba di Yohanes dulu lah. Yohanes lah, coba di ini dulu. Biar kita tahu bahwa kenapa sampai kematian Yesus itu kita tahu apa isinya, Pak? Apa isinya? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 lah. Coba dibaca, Bang. Coba bantu baca. Silakan. Yohanes 10 nomor 18. 17 18 ya. Adalah bagi Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Berarti Yesus bunuh diri dong? bukan begitu. Bang, semua baca dulu, baca selesai. Saya baca. Baca selesai dulu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuberikan, yang kuterima dari Bapa. Aku yang berkuasa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Betul. Nah, boleh nggak Yesus diambil nyawanya sama orang lain?
Tidak bisa dong. Dia tidak bisa. Dia yang harus bunuh diri sendiri. Siapapun menyerahkan nyawanya. Dia yang harus Bang Suma, iya. Yesus itu Allah ya. Jadi dia yang Aduh, parah. Jangan Anda bawa ajaran Paulus dulu, karena Paulus harus lolos dulu nih. Oke, Paulus Bang harus Suma. lolos dulu. Oke Bang Suma, Paulus kita diskusi. Tunggu Bang Suma, saya jelaskan biar kita paham ya sama-sama ya, Bang Suma. Saya sudah paham, Bapak aja yang nggak paham. Oke, siap. Saya jelaskan ya Bang Suma. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Iya, Betul? betul. Artinya tidak ada yang bisa membunuh Yesus selain Yesus bunuh diri. Oke. Oke Bang Suma, saya lanjutkan ya Bang Suma. Nanti baru kita berdiskusi ya, biar saya jelaskan dulu. Saya lanjut ke ayat berikut ya Bang Suma. Oke. Iya, silakan. Coba kita baca sama-sama di Bang Suma, tolong bantu saya ya. Kalau saya ingat saya dulu, Matius 27 ya, 27 59. ayat 51 18. 51 sampai 53 Bang Suma. Coba dibantu baca dulu Bang Suma. 51. 51 sampai ayat 53 sajalah. 53 saja, 51 53. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua. Itu ya. Iya, betul sekali Bang Suma. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kemudian 53-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya Bang Suma. Jadi Apa tuh? tadi kita bicara tentang Yesus memberikan nyawanya dan dia dapat mengambil kembali itu. Kematiannya itulah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi salib itu bukan kutuk, tapi kemenangan bagi kita orang-orang. Mana dalil? Dalilnya? Dalilnya kan orang-orang Yang mati kan, orang-orang kudus kan bangkit, ya. Dan masuk surga. Dalilnya Pak, dalilnya mana bahwa salib itu adalah berkat? Itu dalilnya di mana? Ini kan kita bicara tentang Yesus setelah mati di kayu salib kan Bang Suma, yang memberikan. Kalau yang saya baca Bang, Matius 20 itu menggenapi nubuat Pak di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Apa tanda-tanda kemudian datangnya penyesat itu? Itu tadi, kuburan terbelah, terjadi gempa bumi. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Endingnya di nomor 12 Pak. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesak, kamu dianiaya, kau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, kau diperhadapkan kepada raja-raja. Sebelum terjadi penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan aniaya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang melakukan terhadap murid-murid Yesus ini? Iya. Kok iya Pak? Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus ini, siapa? Ya, salah satunya adalah Paulus sebelumnya. Paulus. Bagus. Ya. Yang benar-benar itu yang jawabannya. Begini, sebelum penyesat itu kemudian menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap murid-murid Yesus. Makanya saya tadi tergelitik ketika Bapak mengatakan, sabar dulu, nanti gantian kita. Saya tergelitik ketika Bapak mengatakan Yesus itu memang harus mati. Artinya Kristen ini sama seperti setan yang menginginkan, sabar, jangan tertawa dulu, yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bapak barusan mengatakan Yesus itu memang harus mati. Berarti Bapak ini bagian daripada anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hanya iblis Pak yang mau Yesus itu mati.
Kalau pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Iya. Makanya tema kita, salib itu kutuk Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau saya sudah menyajikan salib itu adalah kutukan Tuhan. Mana dalilnya? Di dalam Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Sekarang tugas Anda, di mana salib itu adalah berkat Tuhan? Dalil yang kita butuhkan. Iya. Tadi kan kita sudah sampaikan, Silakan. Bang Suma. Cuman karena mungkin kita sama-sama beda cara pahamnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu tentang ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, maka salib itu adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa yang akan mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Ayatnya bang, di mana mungkin Bang Zuma kita jelaskan dengan ayat mungkin akan lebih jelas gitu Mas. Iya, coba. Saya sudah jelaskan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18, cuman beda kita pemahaman. Yang kedua ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Yesus waktu dia mati, orang-orang kudus naik ke surga. Terus yang berikut Bang Suma, coba kita kalau yang Wahyu 20 ayat 6 lah Bang Suma ya. Jadi Pak, yang saya minta ya, perkataan Tuhan Elohim. ya. Perkataan Tuhan Elohim yang mengatakan salib itu kutuk. Ingat Pak ya, salib itu hukuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Orang Roma menyalib seseorang itu karena penjahat nasional. Orang Yahudi menyalib orang itu karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Itu cuman ada dua yang melakukan hukuman salib. Orang Yahudi karena hidup di bawah pemerintahan Roma, dan orang Roma yang memang itu adalah cara menghukumnya. Nah sekarang salib ini di Kristen adalah lambang keselamatan. Sedangkan salib itu asalnya dari Yahudi dan Roma. Roma menyalib seseorang karena penjahat. Yahudi menyalib seseorang karena dikutuk. Iya. Nah sekarang kenapa bisa jadi berkat di Kristen? Kalau Anda mengambil data misalnya dalam Yohanes 10 nomor 18-19, itu tidak ada korelasinya di sana. Yesus memang mati-matian memperjuangkan, rela dia mati di hadapan Tuhan, menyerahkan nyawanya demi mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada nabi pengecut Pak. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil daripadaku nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tidak ada. Berarti ketika orang-orang Yahudi, ahli Farisi, mahkamah agama, orang Roma berkongkok-kongkok karena dengki ingin membunuh Yesus, apakah berhasil? Tidak Pak, tidak berhasil. Karena yang bisa mengambil nyawa Yesus hanya Yesus itu sendiri, menurut Yohanes 10 nomor 17, 18, 19 yang Anda bawa tadi. 17, 18, sorry. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat mengambil nyawa Yesus alias membunuh Yesus. Ada nggak yang bisa mengambil nyawa Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Nggak ada. Kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 17, 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri. Iya, jadi di dalam salib itu memang membawa sukacita ya bagi orang Kristen ya. Jadi di situ memang orang-orang yang melihat kematian Yesus itu seperti saya ini sangat bangga dan sangat bersyukur. Itu bisa kita lihat di Efesus ya. Coba kita baca di Efesus saja lah Bang Suma biar kita paham ya. Efesus 2 ayat Ya udah selesai itu Pak, udah selesai. Kesimpulan saya gini. Kita buka lagi di Kolose lah Bang Suma coba kita buka. Selesai Pak. Kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus, ya. Itu sudah selesai, udah tamat. Paulus adalah orang yang mengajarkan kematian di atas salib itu bukan kutuk tapi berkat. Iya. Itu udah selesai. Nah, sekarang firman Tuhan yang mengatakan salib itu berkat itu di mana tertulis? Iya. Coba kita baca di Ibrani lah, Ibrani 12. Ibrani itu penulisnya sampai hari ini kita tidak ketahui siapa. Yang saya tanya firman Tuhannya, Pak. Firman Tuhannya mengatakan begini. Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Iya. Dusta jangan kau Dusta jangan kau sebar-sebarkan.
Ya. Orang yang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Tuhan sudah mengunci seperti itu, Pak, dan Yesus ini orang benar, Yesus ini orang yang tidak bersalah, lalu atas dasar pijakan apa Anda senang atas kematian Yesus? Iya. Sangat bangga Bang Suma. Oke, kita coba. Tapi Tuhan melarang jangan membunuh Yesus. Kenapa Anda bangga? Oke. Bang Suma, kita baca begini Bang Suma. Kita mungkin beda paham ya, makanya tadi saya bilang. Bukan beda paham, Anda dan Tuhannya Yesus beda paham, bukan saya. Oke Bang Suma. Makanya tadi saya pembuka itu saya sampaikan bahwa untuk memahami konsep Alkitab harus ada Roh Kudus dulu dalam hidup kita. Inilah, coba. Sekarang saya tanya tentang Roh Kudus, Pak. Roh Kudus ini bertentangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan? Bagaimana? Ayo, Roh Kudus yang Anda maksud ini melawan Tuhan, melawan Tuhan atau taat kepada Tuhan? Roh Kudus, ingat Pak, Yohanes 6:16 kata Yesus di data nomor 7, 8, 9, 11, 12 dan juga 13-nya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Nah sekarang Tuhannya berfirman, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Roh Kudus harus tunduk kepada perintah itu. Roh Kudus yang Anda maksud, Roh Kudus yang bertentangan dengan Tuhannya Yahudi, atau Roh Kudus yang justru tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Mana yang Anda maksud Roh Kudus ini? Jangan-jangan roh setan? Oke, itunya. Kita kalau bicara Roh Kudus, Bang Suma, Roh Kudus itu datang ke dunia itu karena diutus oleh Allah dalam nama Yesus Kristus, Bang Suma. Yesus Kristuslah yang meminta Roh Kudus itu datang ke dunia. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu adalah rohnya Tuhan, ya, karena Roh Kudus, karena Yesus yang meminta untuk menyertai semua orang percaya. Rohnya Tuhan, rohnya Tuhan bertentangan dengan Tuhan nggak? Ya tidak mungkin dong Bang Suma. Tidak mungkin. Ya. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Roh Kudus? Ya memang harus, wajib Yesus harus mati menyelamatkan kita. Bagaimana Anda mengatakan harus? Sementara Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yang membunuhnya kan itu orang Yahudi, Bang Suma. Ya, iya. Yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Tuhan tinggal diam ketika orang benar ini ingin dibunuh. Tuhan tinggal diam, Tuhan merestui, Tuhan mengiyakan, Tuhan mengaminkan, Tuhan membiarkan, atau Tuhan akan membelanya? Kalau dari tadi yang saya dengar, yang pakai mana? Pasal Yohanes kah? Ya, Yohanes. Ini soal Tuhan membenarkan atau tidak. Ini kan soal dia punya yang Yohanes 10 ayat berapa tuh tadi? 18. 18. Oke, saya baca yang dari sebelum dari ini ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kaum ini, dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Berarti Bapa mengasihi Yesus untuk memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Berarti kan memang Allah Bapa ini memang merestui bahwa ini bukan bercerita tentang penyaliban, Cak Ayu. Anda menerjemahkan ini. Loh, mana ada salib di situ? Berkat atau kutuk? Salib mana ada salib di sini?
Nah, di mana dalilnya Kan ini Yesus? tentang peristiwa untuk pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Kata siapa? Kata siapa Yohanes 10 berbicara mengenai Ini kan gini. ah, Lihat, ini kan Apa tuh? memberikan nyawa kan berarti kan akan memberikan nyawa tapi kan bukan disalib. Yesus memperjuangkan kemudian. Perkaranya gini Bang Zuma. Loh, gimana ceritanya orang-orang ini? Perkaranya kan gini. Sekarang yang dipermasalahkan kan kutuk atau berkata. Definisi salib dulu. Definisi salib dulu. Salib ini kan menurut Yahudi kutuk karena memang Kutuk. itu, Menurut Tuhan? Menurut Yahudi Tuhan? kutuk ya kan? Menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari yang mana dulu Pak Zuma? Ya, Ulangan 21, 22, 23 lah. Menurut Itu kan Tuhan menurut yang Taurat. disalib. Lah. Kan di Taurat kan? Lah. Itu yang dikutip oleh Paulus. Galatia 3 nomor 13. Kristus Sekarang telah gini, menebus Bang Zuma. Kristen dari kutuk hukum Gini. Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21, 22, 23. Terkutuk itu menurut pemahaman orang Yahudi. Itu firman Tuhan. Menurut pemahaman orang Yahudi Bang Zuma. Kalau menurut firman Tuhan berarti seperti yang Apa? Aduh, Di mana masa Tuhan ya? menginginkan? ini kan Sebentar bang. Iya, silakan. dan itu kan adalah satu. Bang, perjanjian lama itu diakui sebagai Alkitab kita nggak ya? Sampai saat ini di gereja. Tetap diakui. Oke. Tetap diakui. Ya, aduh, Kita gemas saya. membaca juga, Maaf Bang Zuma membaca memotong. juga. Masuk bang. Silakan. Bang Rustem Ya, silakan. kalau Jadi kalau sudah sebenarnya- diakui terus